Kita hidup di zaman yang menyanjung rasionalitas seperti agama baru. Segala sesuatu harus masuk akal, terukur, dan dapat dijelaskan dengan sebab akibat. Manusia modern membangun dunia di atas prinsip logika, membangun rasionalitas sebagai puncak peradaban, seolah ia adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan dan satu-satunya jalan menuju kebenaran. Namun di tengah keyakinan ini ada sesuatu yang aneh. Kita menjadi sangat pandai menjelaskan segalanya, tetapi semakin tidak mengerti apa-apa. Kita tahu bagaimana sesuatu bekerja, tapi tidak lagi tahu mengapa kita melakukannya. Kita mampu membedah realitas, tapi kehilangan maknanya. Manusia berpikir bahwa semakin logis berarti semakin benar, bahwa semakin objektif berarti semakin adil. Namun kebenaran dan keadilan tidak selalu muncul dari rumus. Terkadang yang tampak rasional justru adalah bentuk kebodohan yang paling halus. Logika adalah alat, tapi manusia memperlakukannya seperti Tuhan. Ia dijadikan fondasi dari segala keputusan, bahkan ketika keputusan itu bertentangan dengan hati nurani. Beginilah paradoks rasionalitas. Ketika akal yang seharusnya membebaskan, justru menjadi penjara bagi kesadaran. Dan dari sinilah kisah dimulai. Kisah tentang manusia yang terlalu percaya pada pikirannya sendiri, tentang rasionalitas yang tumbuh menjadi sistem kepercayaan baru, dan tentang bagaimana logika yang dulu diciptakan untuk menjadi kebenaran, kini justru menjadi tirani yang menutupinya. Rasionalitas tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kegelisahan manusia purba yang hidup di tengah misteri. Ketika petir menyambar langit dan badai memporak-porandakan desa, manusia mencari makna di balik kekacauan. Ia menciptakan mitos untuk menjelaskan apa yang tak ia pahami. Dewa-dewa, roh, dan takdir. Dunia kuno adalah mitos. Dunia yang dijalankan oleh cerita, bukan logika. Namun pada suatu masa di Yunani, muncul sekelompok manusia yang mulai mempertanyakan cerita itu. Mereka bukan lagi percaya, tapi ingin mengerti. Sokrates bertanya, apa itu kebenaran? Plato menulis bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide. Dan Aristoteles mencoba mengatur cara berpikir manusia dengan rumus dan kategori. Dari sinilah rasionalitas lahir, dari keberanian untuk meragukan cerita, dari keinginan untuk mencari tatanan yang tersembunyi di balik kekacauan. Rasionalitas adalah revolusi spiritual, perpindahan dari mitos ke logos. Manusia belajar menggunakan akalnya sebagai kompas baru. Ia menggantikan para dewa dengan prinsip sebab akibat, hingga ia percaya bahwa jika sesuatu bisa dijelaskan, maka itu bisa dikuasai. Dari situlah dimulai perjalanan panjang menuju modernitas, ketika penjelasan menjadi bentuk baru dari kekuasaan. Abad demi abad, logika berkembang menjadi sains. Descartes datang dengan semboyan yang mengubah dunia. Cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalimat ini seperti palu yang menghancurkan otoritas lama. Segala sesuatu kini harus dimulai dari pikiran manusia, bukan dari wahyu, bukan dari tradisi, bukan dari perasaan. Dan sejak saat itu, kebenaran dipindahkan dari langit ke kepala manusia. Dan dengan ini, lahirlah dunia baru, dunia rasionalitas. Namun di balik kemenangan ini, ada bibit bahaya yang tersembunyi. Ketika akal dijadikan pusat segalanya, segala yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dianggap tidak ada atau tidak penting. Perasaan, intuisi, imajinasi, bahkan nilai moral, semuanya didegradasi menjadi subjektif. Sementara yang paling logis dan matematis dianggap objektif dan dianggap satu-satunya kebenaran. Di titik ini, rasionalitas tidak lagi sekedar cara berpikir. Ia berubah menjadi ideologi. Manusia berhenti menanyakan mengapa sesuatu penting dan hanya bertanya bagaimana sesuatu bekerja. Pertanyaan eksistensial digantikan oleh pertanyaan teknis, dan dunia pun menjadi mesin besar yang berputar tanpa arah moral. Dari zaman pencerahan hingga zaman revolusi, rasionalitas menjadi bahan bakar kemajuan. Ia melahirkan sains, teknologi, dan sistem politik modern. Namun bersamaan dengan itu, ia juga menumbuhkan keangkuhan baru, yaitu keangkuhan bahwa manusia dapat memahami dan mengendalikan segalanya dengan pikirannya. Kita mulai percaya bahwa jika semua bisa dihitung,
maka semua bisa diatur. Bahwa dunia ini pada dasarnya masuk akal, asal kita cukup cerdas untuk memecahkannya. Tapi di balik keyakinan itu, ada kesalahan fatal yang perlahan tumbuh. Kita lupa bahwa akal manusia tidak diciptakan untuk menguasai realitas, melainkan untuk berdialog dengannya. Kita bukan penguasa dunia, tapi bagian darinya. Namun dengan mengangkat logika di atas segalanya, kita menjadikan diri kita hakim atas realitas, menentukan mana yang layak disebut benar dan mana yang pantas disebut salah. Rasionalitas pernah menjadi cahaya yang membebaskan kita dari kegelapan mitos. Namun kini, cahaya itu terlalu terang hingga membuat kita buta. Kita tidak lagi melihat dunia, kita hanya melihat konsep tentang dunia. Kita tidak lagi hidup di atas realitas, kita hidup di dalam interpretasi logis yang kita ciptakan sendiri. Rasionalitas yang awalnya diciptakan untuk menyingkap kebenaran, saat ini justru menutupi kebenaran itu sendiri. Kita sering percaya bahwa logika adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan dan kebodohan. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa cahaya yang terlalu terang juga dapat membutakan. Logika, ketika digunakan tanpa kesadaran, tidak selalu membawa kita pada kebenaran. Ia hanya akan membawa kita pada kesimpulan yang terlihat benar. Inilah letak bahaya yang tersembunyi dari rasionalitas. Ia tidak mengajarkan kita untuk bijak, hanya untuk konsisten. Ia tidak menuntun pada makna, hanya pada keberurutan argumentasi. Dan selama urutan itu tampak logis, manusia bisa membenarkan apa saja. Logika adalah alat yang netral, tapi manusia tidak pernah netral ketika menggunakannya. Setiap logika berdiri di atas asumsi, dan asumsi itu lahir dari kepentingan, ketakutan, atau keyakinan yang tak disadari. Karena itu, logika seringkali bukan pencarian kebenaran, melainkan cara untuk membela keyakinan yang sudah kita miliki. Dan kita menyebutnya rasionalisasi, sebuah proses di mana logika bukan lagi jalan menuju kebenaran, tetapi benteng untuk melindungi ego. Manusia modern tidak lagi berpikir untuk memahami, ia berpikir untuk membenarkan. Ia tidak lagi menggunakan akalnya untuk membuka pandangan, tapi untuk menutup kemungkinan lain. Bias konfirmasi adalah bentuk paling halus dari kebutaan rasional. Kita hanya mencari data yang mendukung keyakinan kita, lalu menyusun argumen seolah kita sedang berpikir objektif. Padahal yang kita lakukan hanyalah mengukuhkan cermin yang memantulkan diri kita sendiri. Semakin logis argumen kita, semakin dalam kita tenggelam dalam ilusi kebenaran yang kita ciptakan. Lihatlah dunia digital hari ini, semuanya tampak rasional. Algoritma memilihkan konten yang sesuai dengan preferensi kita. Media menampilkan informasi yang memperkuat pandangan kita. Dan kita merasa pintar karena semua yang kita lihat masuk akal. Padahal yang terjadi hanyalah gema yang berputar di dalam ruang tertutup. Dan kita hidup di dalam logika yang kita bentuk sendiri dan menyebutnya realitas. Rasionalitas menjadi seperti kaca bening yang perlahan menebal. Semakin kita mengandalkannya, semakin sulit kita menembus keluar. Kita hanya menilai pola, hubungan sebab akibat, dan kalkulasi untung rugi. Sementara kita lupa bahwa tidak semua hal bisa dihitung, dan tidak semua yang benar bisa dijelaskan. Hari ini, kita hanya menilai seseorang berdasarkan efisiensi, bukan empati. Kita menilai gagasan berdasarkan data, bukan kedalaman makna. Dan kita menyebut sesuatu tidak rasional hanya karena tidak sesuai dengan sistem berpikir kita sendiri. Dan tanpa sadar kita menciptakan dunia yang logis tapi hampa. Dunia yang tampak rapi tapi sangat sunyi. Ilmuwan besar Albert Einstein pernah berkata, tidak semua yang bisa dihitung itu penting dan tidak semuanya yang penting bisa dihitung. Kalimat itu mengingatkan kita bahwa logika memiliki batas. Namun manusia terus menolak batas itu. Kita memperluas domain logika di segala bidang kehidupan, cinta, moral, seni, bahkan iman. Kita ingin semuanya bisa dijelaskan, diprediksi, dan dikalkulasi. Dan di saat itu, logika kehilangan jiwanya. Ia hanya menjadi mesin yang berputar tanpa arah. Ironisnya, semakin rasional kita, semakin mudah kita tertipu oleh logika itu sendiri. Kita beranggapan bahwa dengan berpikir kita bisa menjadi bebas. Padahal, justru di dalam struktur logika itulah
pada kenyataannya kita sedang dikurung. Kita lupa bahwa logika hanyalah salah satu cara berpikir, bukan satu-satunya. Dan kita telah mengabaikan bahwa kehidupan bukan sekedar masalah yang harus dipecahkan, tapi misteri yang harus dijalani. Rasionalitas sering kita anggap netral, seolah ia hanya alat berpikir yang tidak berpihak. Namun sejarah menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda. Logika tanpa moral dapat bekerja dengan sangat efisien, bahkan dalam menciptakan kejahatan. Ketika logika dipisahkan dari nurani, ia berubah menjadi mesin dingin yang hanya menghitung hasil tanpa peduli pada makna. Dan di sanalah dimulai tragedi besar manusia modern. Rasionalitas yang telah kehilangan etika. Di meja panjang di ruang rapat pemerintahan totaliter, di mana para pejabat dengan wajah serius menghitung biaya sosial dari pembersihan etnis, mereka berbicara dalam bahasa statistik, bukan darah. Mereka berdiskusi tentang efisiensi, bukan penderitaan. Dan setiap keputusan dibungkus dengan logika administratif yang tampak rapi. Itulah rasionalitas amoral, sebuah kejahatan yang masuk akal. Kejahatan terbesar dalam sejarah manusia tidak lahir dari kebodohan, tapi dari kecerdasan yang kehilangan empati, dari sistem logis yang sempurna tapi tidak manusiawi. Rasionalitas yang amoral bekerja seperti algoritma. Ia hanya memproses input dan menghasilkan output tanpa bertanya mengapa. Dan justru karena itu, ia bisa berfungsi dengan sangat efektif. Dan kita membangun sistem yang efisien tapi kehilangan arah moralnya. Lihatlah dunia korporasi modern. Setiap keputusan bisnis diukur dari laba dan kerugian. Rasionalitas ekonomi mendorong efisiensi maksimal, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memotong tenaga kerja. Dan semuanya tampak masuk akal. Tapi di balik angka-angka itu, ada wajah-wajah yang kehilangan pekerjaan, ada keluarga yang kehilangan penghidupan. Namun di meja rapat, tak ada yang membicarakan manusia. Mereka hanya membicarakan sumber daya. Rasionalitas mengubah manusia menjadi angka, moral menjadi variabel, dan penderitaan menjadi data yang bisa dinegosiasikan. Dalam bahasa logika, yang penting bukan apa yang benar, tetapi apa yang paling berfungsi. Dan dengan alasan itu, manusia bisa membenarkan apapun, bahkan hal yang tak pernah terbayangkan. Di dunia politik, rasionalitas juga sering menjadi topeng kekuasaan. Kebijakan yang menindas disebut demi stabilitas, penyensoran disebut demi keamanan, propaganda disebut demi persatuan. Semuanya dibungkus dengan bahasa rasional, teknokratik, dan administratif. Seakan-akan tidak ada lagi ruang untuk hati nurani, dan hanya ada formula logis untuk mempertahankan sistem. Kita semua lupa bahwa logika tidak punya kompas moral. Ia bisa diarahkan untuk menolong, tapi juga untuk menindas. Ia bisa digunakan untuk membangun jembatan atau menjustifikasi perang. Logika hanya secerdas niat yang menggerakkannya. Lalu lihatlah sains modern. Ketika penelitian bioteknologi mengotak-atik genetika manusia tanpa batas etika, atau ketika kecerdasan buatan belajar mengklasifikasi manusia berdasarkan efisiensi ekonomi, semua dilakukan atas nama kemajuan, inovasi, dan logika ilmiah. Namun di balik itu, ada bahaya baru, rasionalitas yang memisahkan diri dari kemanusiaan. Seorang ilmuwan bisa membenarkan eksperimen berbahaya dengan argumen rasional, ini demi pengetahuan. Seorang pengembang teknologi bisa membenarkan pengawasan massal, ini demi keamanan. Seorang ekonom bisa membenarkan ketimpangan sosial dengan alasan ini demi pertumbuhan. Dan setiap kalimat itu sangat terdengar logis, padahal di dalamnya tersimpan kepongahan besar manusia, keyakinan bahwa yang rasional pasti benar. Inilah tragedi terbesar rasionalitas, bukan bahwa ia salah, tapi bahwa ia bisa membenarkan apapun tanpa merasa bersalah. Ia mampu membunuh tanpa kebencian, memeras tanpa kekerasan, dan menghancurkan tanpa sadar bahwa ia sedang melakukannya. Kita telah menjadikan logika sebagai Tuhan baru, Tuhan yang tidak berbelas kasih, tapi selalu benar dalam perhitungannya. Tuhan yang tidak menuntut cinta dan hanya menuntut konsistensi. Tuhan yang tidak mengenal ampun dan hanya mengenal efisiensi. Dan manusia modern kini menyembahnya. Rasionalitas tidak harus dimusuhi. Ia adalah anugerah yang membuat manusia mampu berpikir, membedakan, dan mencipta.
Namun seperti pedang yang tajam, ia bisa menjadi alat penyelamat atau alat membunuh, tergantung siapa yang memegangnya dan untuk tujuan apa ia digunakan. Masalah kita bukan terletak pada logika itu sendiri, melainkan pada kesombongan kita yang menganggap logika sebagai satu-satunya cara untuk memahami kenyataan. Kita lupa bahwa akal hanyalah bagian dari diri manusia, bukan keseluruhannya. Ada wilayah batin yang tidak bisa dijangkau oleh rasionalitas, rasa, intuisi, imajinasi, dan kesadaran moral. Di sanalah terletak kebijaksanaan sejati, sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh rumus, tapi hanya bisa dialami oleh jiwa yang sadar. Rasionalitas yang sehat bukanlah yang menolak emosi, melainkan yang mampu menyeimbangkannya. Ia bukan logika yang kaku, tapi nalar yang hidup, nalar yang sadar bahwa kebenaran tidak selalu dapat dijelaskan, dan bahwa sesuatu bisa bernilai bukan karena bisa dibuktikan, melainkan karena bisa dirasakan kebenarannya secara batin.